Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Di edisi kali ini kami tidak bisa review ke kebun kami sendiri karena ada kesibukan di rumah, makanya saya buatkan tutorial hanyalah di halaman rumah saja. Ini ada di belakang rumah. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Pohon kopi ini sering kami buatkan tutorial ketika kami tidak bisa melakukan kunjungan ke kebun. Toh pada intinya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil sebuah hikmah ataupun bisa dibilang tanda kutip bahwasanya kebun kopi itu meskipun tidak dilakukan pemupukan, tetapi kesemuanya itu tergantung dari klonnya yang kita kembangkan. Klon hikmah yang biasa kami kembangkan di kebun kami, ini dikembangkan juga pula di halaman-halaman rumah yang ada khususnya di daerah kami. Seperti ini, klon hikmah meskipun tidak pernah dilakukan pemupukan. Batang kopi ini sudah bukan cuma 5 tahun teman-teman. Seingat saya mulai dari awal tanam tidak pernah kesentuh yang namanya pupuk. Tetapi setelah itu di usia 2 tahun kopi ini dilakukan penyambungan menggunakan klon hikmah yang biasa saya kembangkan. Dan yang terjadi sekarang seperti ini. Meskipun tidak pernah dilakukan pemupukan, klon ini mampu berproduksi secara maksimal. Bisa jenengan perhatikan ini. Ini sama halnya dengan yang ada di kebun kami. Karena dulu interestnya ini saya ngambil di kebun kami pribadi. Tetapi kalau yang ada di kebun kami itu saya lakukan pemupukan rutin setiap tahunnya. Tapi yang ada di halaman rumah ini tidak pernah dilakukan pemupukan sama sekali. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya suatu klon itu hanyalah suatu penunjang, tetapi klon itu yang bisa mampu berproduksi meskipun tidak dilakukan pemupukan sekalipun. Tetapi pada intinya pupuk itu sangatlah penting bagi tanaman kopi. Karena yang ada di belakang rumah ini cuman hanya sebatas penelitian aja kemarin-kemarinnya. Bagaimana ketika pohon kopi itu tidak dilakukan pemupukan. Dan yang terjadi sama saja teman-teman. Ini. Tapi tidak sefull yang ada di kebun kami. Tetapi kalau dari dombolannya saya kira tidak ada perbedaan dengan yang ada di kebun kami. Ini seperti ini. Klonnya seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki klon hikmah yang biasa dikirim oleh Mas Edi Purnomo ataupun kami pribadi yang biasa order ke kami maupun ke Mas Edi, seperti inilah klonnya. Dia mampu bersaing meskipun ada di iklim apapun dan meskipun dalam keadaan seirit apapun. Ini suatu contoh. Ini suatu contoh konkret bahwasanya klon ini mampu berproduksi meskipun tidak dilakukan pemupukan. Jadi ini bisa menghemat biaya bagi kita. Apalagi dilakukan pemupukan meskipun hanyalah 1 kali. Tidak dilakukan pemupukan masih bisa berproduksi. Di kebun kami itu kemarin-kemarinnya biasanya cuma 1 kali pemupukan. Tapi tahun ini rencana itu saya lakukan pemupukan hingga 2 kali teman-teman. Ini yang sudah memasuki B3 seperti ini. Masih saja dia mau berproduksi. Ini masih memasuki B1 teman-teman. Dan seperti ini. Dan yang B3 yang ada di bawah. Seperti itu. Yang biasa dikembangkan orang-orang Jember seperti ini klonnya. Jadi klon ini mampu berproduksi meskipun kita dalam keadaan minim biaya. Yang kita harapkan dalam bertani itu hasil, terutama hasil bisa melimpah, terus biayanya kalau bisa ya seirit mungkin lah, kalau bisa seirit mungkin untuk dilakukan pembiayaan dalam segi bertani kopi. Dan ini tunas-tunasnya sudah bisa jenengan perhatikan. Ini kemarinnya sudah banyak sekali saya lakukan pengambilan bibit ini.
Dan seperti ini bekas entres yang saya lakukan pengambilan kemarinnya. Dan seperti ini baru kita bisa lakukan sortasi. Inilah yang real bahan-bahannya. Jadi tunas-tunas yang balik seperti ini dilakukan pembuangan ke semuanya, teman-teman. Ini cukup kita pelihara paling tidak satu seperti ini. Kita sisakan satu aja ini satu juga. Terus bahan yang balik seperti ini sudah bisa kita ketahui meskipun baru aja tumbuh, meskipun masih dalam satu ruas seperti ini, kalau sekiranya balik ini bisa dilakukan pembuangan, kira-kira seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.